Hai guys, sebelum lanjut nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng agar selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Sob, jika berbicara tentang asal-usul bagaimana truk bisa masuk ke Indonesia, tentunya juga tidak akan terlepas dengan hadirnya kendaraan pertama di Indonesia. Nah, kendaraan pertama di Indonesia sebetulnya sudah ada sejak 1894, di mana kala itu ada seorang sultan ke-10 dari Surakarta bernama Pakubuwono. Beliau memesan kendaraan dari sebuah perusahaan asing di Surabaya. Kemudian kendaraan tersebut diimpor langsung dari Eropa hingga sampai ke Indonesia, yang kemudian diberi nama Benz Victoria Python. Kendaraan tersebut dibeli oleh Pakubuwono seharga 10.000 gulden, atau jika dirupiahkan saat ini sekitar 83 juta rupiah. Karena pada saat itu kereta kuda adalah kendaraan yang umum digunakan untuk sarana transportasi, sehingga masyarakat melihat kendaraan Pakubuwono yang berjalan tanpa kuda dianggap aneh. Akhirnya muncullah julukan kereta setan pada Victoria Python karena bisa berjalan tanpa kuda. Namun sejarah lain mengatakan jika ternyata sepeda motor sudah hadir setahun sebelumnya, yaitu pada 1983. Sepeda motor ini milik John C. Porter yang dipesan langsung dari Jerman bermerek Hildebrand. Kedatangan kendaraan pertama di Indonesia tersebut juga ditandai sebagai era di mana masa itu adalah sebuah transisi perkembangan kendaraan yang terjadi di berbagai negara Eropa maupun Amerika, di mana pada era sebelumnya juga Carl Benz telah mengembangkan mobil berbahan bakar bensin pada 1886 versi sempurna, yang kemudian terus dikembangkan hingga terbentuklah mobil dengan bodinya. Kemudian setelah membeli Victoria Python pada 1894, sekitar 13 tahun kemudian atau tepatnya pada era 1907, Pakubuwono 10 juga membeli mobil buatan Daimler bernama Briggs Daimler yang menggendong mesin 4 silinder bertenaga 45 horsepower. Nah, sejak saat itulah kendaraan sudah mulai ada di Indonesia. Namun hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki dan membelinya, khususnya hanya bagi kalangan atas seperti kaum bangsawan ataupun kalangan priai. Jadi kala itu yang punya kendaraan bisa dikatakan masih bisa dihitung oleh jari. Kemudian untuk truk sendiri juga masuk pada era kolonial. Bukti ini diperkuat oleh surat kabar The Engineer in NI, di mana kala itu truk masuk di Indonesia atau Hindia Belanda disalurkan oleh NV General Motor sejak 1927. Dan sudah terdapat 12.860 unit truk di Hindia Belanda pada 1939. Dari puluhan ribu truk yang ada di Hindia Belanda, kebanyakan diantaranya buatan Amerika dan sebagian diantaranya bermerek Chevrolet. Nah, karena Chevrolet memiliki reputasi penjualan baik di Hindia Belanda, General Motor pun akhirnya membangun pabrik di Tanjung Priuk pada 1938. Bisa disebut pabrik ini adalah perakitan kendaraan pertama di Indonesia dan terbesar se-Asia Tenggara pada masanya. Namun sayang pabrik tersebut sempat bernasib naas. Sebelum bala tentara Jepang menduduki Indonesia pada era 1942 atau waktu di mana Jepang mulai menjajah Indonesia, pabrik perakitan tersebut justru malah dihancurkan sendiri oleh militer Belanda.
agar tak bisa dipakai oleh Jepang. Nah, pada era Perang Dunia Kedua ini, truk juga menjadi transportasi penting dalam upaya melakukan berbagai pemberontakan di suatu daerah di Indonesia oleh musuh. Sehingga pada awal masa kemerdekaan Republik Indonesia, banyak sekali truk berjenis CMP di Indonesia yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia dari pasukan sekutunya. Selanjutnya, ketika Indonesia merdeka pada 1945, perusahaan General Motor diambil alih Indonesia dan berganti nama menjadi PN Gaya Motor. Namun tak lama setelah itu, pada awal dekade 60-an, Presiden Soekarno jatuh dan harus digantikan oleh Presiden Soeharto. Sejak saat itu pula, perekonomian Indonesia mulai tumbuh dan berkembang pesat. Nah, masa ini disebut juga awal Orde Baru. Dan kemudian pada awal Orde Baru, Jia Qianleong atau William Suryajaya. Beliau adalah seorang pengusaha kelahiran Majalengka yang memiliki banyak pengalaman dalam bidang usaha. Yaps, dia adalah seorang pendiri Astra International. Tercatat, ia sudah mulai mendirikan Astra pada 1957 bersama adik dan temannya. Namun awalnya Astra belum bergerak ke bidang otomotif, melainkan memasarkan berbagai sembako, minuman ringan, dan mengekspor hasil bumi. Kemudian beliau mulai usaha otomotif dengan meramaikan lagi perakitan gaya motor dan mengimpor banyak truk pada 1966. Kebetulan pada masa itu juga waktu di mana pemerintah sedang giat melakukan proyek pembangunan, sehingga kendaraan niaga sangat dibutuhkan untuk transportasi. Berkat pinjaman dana dari Amerika, William Suryajaya kemudian mulai mengimpor 800 unit truk Chevrolet dari General Motor Company. Jadi bisa dikatakan ini adalah titik awal beliau bergelut di bidang otomotif. Nah, seiring berjalannya waktu, William mendapat sanksi dari Amerika dan tak boleh lagi mengimpor truk dalam skala besar. Alhasil, dia melirik pasar otomotif dari Jepang yang kebetulan belum banyak bermain di Indonesia. Dan diproyeksikan bakal meroket karena Indonesia dan Jepang sama-sama memiliki setir kanan. Jalinan kerjasama dengan Jepang inilah yang membawa titik baik bagi kehidupan William. Pada Februari 1969, Astra resmi bekerja sama dengan Toyota. Nah, sejak saat itulah kendaraan Toyota dari mulai truk sampai mobil biasa banyak yang mulai beredar di tanah air. Hingga kemudian pada dekade 70-an hingga 80-an berdirilah agen-agen pemegang merek atau pemegang produk atau distributor truk di Indonesia. Seperti misalnya Toyota Astra Motor sebagai APM truk Toyota, PT Kramayuda 3 Berlian sebagai APM truk Fuso, PT Star Motor sebagai APM truk Mercedes-Benz, PT IRMC sebagai APM truk Ford, PT Nasional Motor sebagai APM truk Hino, PT Eka Dharma sebagai APM truk Volvo, dan lain sebagainya. Nah, sejak saat itulah kendaraan truk di Indonesia semakin meningkat hingga berkembang dari tahun ke tahun, hingga ke era yang sekarang diperkirakan jumlah truk di Indonesia sudah sebanyak 5,4 juta unit truk menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, sob, jadi itulah sejarah singkat tentang perkembangan kendaraan niaga truk di Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.